Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Rahmal Asy'ari dengan NPM 242101091. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 1 tentang pengertian hakikat dan manfaat dari filsafat. Pengertian hakikat. Hakikat ini berasal dari kata Arab yaitu hakika, berarti kebenaran atau inti dari sesuatu. Dalam filsafat, hakikat ini mengacu pada sebuah esensi atau substansi yang mendasari ekstensi suatu objek ataupun sebuah konsep. Hakikat secara menyeluruh merujuk pada suatu inti atau sifat dari sesuatu yang menjadikannya apa adanya. Dan menurut filsafat itu hakikat merujuk pada sifat fundamental atau inti dari seluruh yang tidak berubah meskipun tampaknya mengalami perubahan. Misalnya, hakikat manusia menurut beberapa filsuf adalah rasionalitas atau kesadaran yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dan menurut kebenaran, hakikat itu merujuk pada esensi dari segala sesuatu yang ada yang membedakan objek atau entitas tersebut dari yang lain. Ini bisa mencakup sifat-sifat dasar seperti kemanusiaan, kewujudan, dan keberadaan dari sesuatu hal yang tetap ada meskipun ada perubahan bentuk dan kondisinya. Lanjut tentang pengertian filsafat. Filsafat itu berasal dari kata filosofia yang berasal dari kata bahasa Yunani yang dapat diartikan dengan mencintai sebuah kebijakan. Filsafat adalah kajian yang berusaha memahami hakikat dan dasar dari segala sesuatu, seperti ekstensi, pengetahuan, moralitas, dan sebuah logika. Secara umum, filsafat itu berfokus pada sebuah pertanyaan yang mendalam tentang kehidupan manusia dan dunia di sekitarnya. Contohnya seperti cinta bijaksana. Istilah filosofia ini memiliki akar dari kata dilan, yaitu artinya itu mencintai, dan pivot yang berarti bijaksana. Jadi, istilah filosofi yang berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Lalu ada pencarian kebenaran. Hakikat filsafat adalah pencarian kebenaran yang bersifat nasional dan sistematis. Filsafat tidak mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar, tetapi juga berusaha memahami konsep-konsep yang berbentuk pandangan kita terhadap dunia. Lalu ada hubungan hakikat dan filsafat. Hakikat adalah objek utama dari kajian filsafat. Filsafat berusaha mencari dan menjelaskan hakikat sesuatu melalui analisis, mendalami, dan berpikir kritis. Filsafat mencari pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan peran manusia di dalamnya. Yang pertama itu ada filsafat ilmu, mencari hakikat ilmu dan metode ilmiah. Yang kedua ada filsafat moral yang mencari hakikat kebaikan dan keadilan. Yang ketiga ada filsafat ketuhanan, mencari hakikat Tuhan dan ekstensinya. Lalu yang ketiga ada manfaat mempelajari filsafat. Manfaat secara menyeluruh dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun secara sosial. Filsafat itu membantu kita untuk hidup lebih bijaksana, lebih berpikir lebih dalam lagi, dan lebih sadar akan tujuan hidup kita serta hubungan kita dengan orang lain dan dunia. Yang pertama itu ada berpikir kritis. Filsafat ini mengajarkan kita tidak menerima segala sesuatu begitu saja dengan mentah-mentah saja, melainkan untuk menganalisis terlebih dahulu dan mempertanyakan segala hal dengan dasar argumen yang sangat kuat. Yang kedua itu ada pemahaman masalah. Filsafat ini memberikan kerangka untuk memahami sebuah masalah eksistensial seperti arti hidup, tujuan, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Lalu ada etika dan moralitas. Filsafat membahas prinsip-prinsip etika dan moral yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang baik dan benar. Lanjut, adanya sebuah komunikasi. Belajar filsafat juga mengajarkan kita cara menyusun dan berkomunikasi pemikiran dengan jelas dan sangat logis. Dan selanjutnya ada toleransi dengan mengenal berbagai aliran filsafat dari berbagai dunia dan
berbagai budaya serta tradisi. Kita bisa lebih menghargai perbedaan secara pandangan dan cara hidup kita, serta membuka pikiran terhadap perspektif yang sangat beragam. Lalu ada keseimbangan. Filsafat memiliki peran penting dalam menjalani sebuah hubungan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan religius. Yang keempat, itu ada kepekaan sosial. Filsafat juga berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan isu sosial serta politik. Contohnya itu seperti keadilan, kebebasan, dan hak-hak asasi dari manusia. Lanjut, ada materi yang keempat, yaitu tentang ruang lingkup filsafat. Filsafat itu memiliki berbagai macam cabang yang mempelajari berbagai aspek kehidupan yang sangat realitas. Setiap cabang filsafat memiliki pertanyaan dan metode analisis yang sangat spesifik. Yang pertama, adanya sebuah metafisik, mempelajari hakikat realitas dan sebuahnya adanya keberadaan. Yang kedua, adanya epistemologi, yaitu mempelajari hakikat dan pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga, itu adanya sebuah etika, mempelajari nilai-nilai moral dan berperilaku manusia. Yang keempat, itu ada logika, mempelajari cara berpikir yang benar dan sistematis. Dan yang terakhir ada estetika, yaitu mempelajari keindahan dan sebuah seni. Lanjut, materi yang kelima itu ada metafisika. Metafisika adalah sebuah cabang filsafat yang mencoba untuk memahami dasar-dasar atau hakikat dari segala yang ada, baik yang tampak maupun yang tidak menampak. Metafisik juga berfokus pada pertanyaan tentang ekstensi dan apa yang membentuk kenyataan itu sendiri. Yang pertama, itu ada realitas. Apa itu realitas? Apa saja yang ada di dalam kenyataan ini? Yang kedua, itu adanya sebuah keberadaan. Contohnya, apakah sesuatu ini bisa kita katakan ada tanpa adanya perspektif yang terhadapnya? Yang ketiga, itu adanya Tuhan. Apakah Tuhan ada dan bagaimana kita membuktikannya atau memahami adanya sebuah Tuhan. Yang keempat, adanya tubuh dan jiwa. Bagaimana hubungan antara tubuh dan jiwa atau antara pikiran dan sebuah materi. Yang terakhir, adanya waktu dan ruang. Apa yang kita dimaksud dengan waktu dan ruang? Apa bedanya nyata dengan yang kosong? Lanjut, ada materi epistemologi. Epistemologi ini berfokus pada sebuah masalah pengetahuan. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa itu pengetahuan, dan apa yang membedakan pengetahuan yang sah dari sekedar opini atau kepercayaan. Yang pertama, itu ada pengertian pengetahuan. Apa ini masuk pengetahuan? Apa pengetahuan itu berbeda dengan kepercayaan atau sebuah opini. Yang kedua, itu adanya syarat pengetahuan. Apa sih syarat-syarat sesuatu bisa dianggap sebuah pengetahuan? Yang ketiga, itu ada cara memperoleh pengetahuan. Bagaimana manusia bisa memperoleh pengetahuan? Apakah melalui pengalaman atau empirisme, rasio atau rasionalisme, atau ada cara yang lain? Yang keempat, adanya sebuah kebenaran. Apa itu kebenaran? Apa yang membuat sesuatu pertanyaan itu bisa diklaim, dianggap benar? Dan yang terakhir, adanya sebuah kesimpulan. Filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami sebuah realitas, kebenaran, dan makna dari kehidupan melalui pemikiran yang kritis, sistematis, rasionalis, dan reflektif. Filsafat itu bukan sekadar ilmu yang mempelajari fakta atau fenomena empiris, tetapi lebih kepada usaha manusia dalam mencari pemahaman dalam mengenal dunia, ekstensi dunia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Filsafat juga mendorong sebuah individu untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara lebih kritis dan rasionalis. Dengan mempelajari filsafat, seseorang bisa diajak untuk tidak menerima begitu saja informasi yang ada atau gagasan yang ada, tetapi mempertanyakan dan menganalisisnya lebih dalam lagi. Hal ini menghasilkan pemikiran yang lebih tajam dan terstruktur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.